Halo teman-teman, saya Sofi. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing, ya, sharing tentang strategi, ya, strategi bulan Ramadan, bulan Ramadan. Tapi bukan sharing sih, ini lebih ke kayak timing apa ya namanya, timing ya, timing yang harus kita tahu. Kita harus tahu ya. Nah, teman-teman, jadi bulan Ramadan itu kan ada 4 minggu ya, week 1, week 2, week 3, week 4. Oke, 4. Nah, di sini nih teman-teman. Ah, kalau nggak salah gaji gaji PNS itu THR itu di 17 18. 18 itu berarti minggu ketiga. Oke. Yang pertama minggu satu dulu. Minggu satu itu di sini itu nyelip 33 teman-teman. Nyelip 33. Nah, ini pasti gaspol. Beneran teman-teman, gaspol. Dan kayaknya peaknya itu malah di sini teman-teman. Peaknya itu malah di sini. Peaknya. Nah, minggu dua itu udah kita masih ngegas ya. Ini masih gas. Ini masih gas, tapi ya naik aja gitu ya. Naik aja karena cuman berfokus sama campaign Ramadannya aja. Kalau ini kan pas 33. Nah, di minggu ketiga nanti teman-teman, rencananya saya ya, minggu ketiga itu ini sudah mulai slow ads. Jadi budget iklannya udah kita turunkan di tanggal 2021 slow ads sampai nanti bahkan kita matikan iklannya. Kita udah nggak iklan, kita matikan gitu ya, kita matikan. Dan kalau nggak salah ini THR PNS itu masuknya di minggu ketiga ini kalau nggak salah. Ini ya. Jadi nanti koreksi aja ya di komentar. Dan tanggal 17 18 ada beberapa perusahaan yang THR-nya baru muncul ya kan di minggu ketiga, sekitar tanggal 17 tanggal 18 ya gitu ya. Tapi saya udah nge-slow ads teman-teman, udah nge-slow ads, udah diturunkan, udah mulai diturunkan. Yang biasanya iklan 6 juta sehari, ini kemarin tuh udah kita turunkan sampai dia sekitar 2 jutaan, tapi belum mati. Nah, nanti di minggu keempat ini saya sudah mati iklan teman-teman. Ini mati iklan, sudah mati iklan. Kalau teman-teman mau mati COD juga boleh kan ya, mati COD juga boleh. Jadi mati iklan, mati COD itu minggu keempat. Kenapa? Karena di sini sudah sangat beresiko sekali teman-teman. Beresiko sekali nanti paketnya itu dikirimnya pas bulan hari hanya kayak gitu ya. Dan itu rawan banget cancel, rawan banget gagal. Dan mengingat overloadan yang dari minggu 1 sama minggu 2 ini. Dari sini itu kan paketnya udah overload gila ini. Dan udah wah, saya juga lihat di gudang-gudang ekspedisi itu, nggak tahu tuh mereka nanti itu pasti, aku yakin mereka gedebak-gedebuk banget teman-teman ya, gedebak-gedebuk banget untuk menyelesaikan itu semua. Tapi ya mereka udah pengalaman ya, jadi ya pasti ada solusinya, entah nanti nambah manpower dan lain sebagainya. Tapi kalau ini sudah cukup, nanti di minggu keempat saya benar-benar mati iklannya. Minggu keempat tuh mati iklan, mati COD juga. Yang minggu 3 ada slow ads turun ya, diturunkan. Minggu keempat itu mati iklan. Kemudian nanti hari H itu saya akan libur toko. Libur toko. Jadi kalau saya nggak ada masalah ya. Mungkin teman-teman di sini yang masih bingung, libur toko itu masalah nggak sih? Ya kalau memang kita mau ada liburan, mendingan libur. Libur toko itu tidak melanggar teman-teman. Jadi masalah itu kalau jangan melanggar. Masalah itu kalau melanggar. Oke. Nah, masalah itu melanggar. Contohnya apa sih? Jenengan tetap buka toko, tapi paket tidak diproses. Paket tidak diproses. Ini melanggar. Tidak proses. Ini melanggar. Ya mendingan tutup toko aja. Nah, tutup toko itu tidak melanggar teman-teman. Nah, nanti pasti muncul pertanyaan, tapi kalau nanti tutup toko, apakah ketika buka toko kita bisa tokonya akan kembali seperti semula? Insya Allah iya. Kalau kasusnya seperti ini ya, Insya Allah iya. Insya Allah iya. Kenapa? Karena pada saat hari H itu dia juga low demand. Ini low demand. Gak ada traffic teman-teman. Ada low demand di sini tuh. Emang rendah gitu ya. Emang sangat rendah banget pada saat hari raya Idul Fitri itu, orang yang cari, orang yang belanja, karena orang udah Idul Fitri dengan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, nanti
H plusnya aja atau H-min berapanya ini yang kita atur. Kita mau liburnya di tanggal berapa. Tinggal nanti diperhatikan aja. Ekspedisi Shopee itu dia liburnya tanggal berapa. Dari Shopee sendiri itu batas pengirimannya pada saat hari H itu yang dianggap hari libur hari apa. Gitu. Biasanya tanggal misalkan nih contoh, oh tanggal 28 sampai tanggal 3 itu dianggap hari libur ya gitu. Yang dianggap hari libur Shopee itu hari apa. Kemudian pastikan juga ekspedisi itu opennya kapan gitu. Biasanya itu sinkron. Makanya saya itu biasanya liburan saya itu ngikutin liburan karyawan saya, bukan sayanya ya. Kalau sayanya 12. Kalau liburan karyawan saya itu ngikutin kayak liburannya ekspedisi gitu. Ngikutin kayak liburannya ekspedisi. Jadi ketika ekspedisinya libur, karyawan saya libur. Kalau ekspedisi udah mulai masuk, karyawan saya juga udah mulai masuk gitu. Kalau sayanya mungkin masih libur gitu. Kalau saya masih libur. Oke, itu ya. Oke, gitu teman-teman. Yang bisa saya sampaikan untuk strategi saya di bulan Ramadan ini dari minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 sampai nanti hari H gimana tutup tokonya dan lain sebagainya. Jadi nggak usah takut tutup toko ya. Nggak usah takut teman-teman ya. Nggak usah terlalu overthinking ya kan. Oh nanti kalau tokoku tak liburkan besok pas buka lagi tokoku tiba-tiba tenggelam dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu juga. Ya, algoritmanya nggak selabil itu karena memang dia lagi low season, lagi low demand, lagi orang-orang lagi nggak cari, orang-orang lagi nggak searching, nggak belanja, emang sedikit banget trafficnya ya ngapain kita ribut. Nah, ya, nikmati aja liburannya ya kan. Yang penting diatur aja nanti strategi lagi kapan-kapan mau bukanya. Ya, gitu. Ya, kalau tadi juga saya sampaikan kalau saya mau gimana. Mas kalau misalkan karyawan saya nggak bisa masuk ya, soalnya karyawan itu bisa masuk kalau saya udah masuk ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan ngepur 1 minggu setelah Lebaran kayak gitu baru buka, setelah lain buka itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang penting jangan nggak melanggar. Ya, misalkan oh mas aku tapi mau extend nih habis Idul Fitri ini 1 minggu lebih lama saya baru buka gitu ya. Tapi nanti ketika buka apakah toko saya bisa bangkit pelan-pelan ya. Nanti bisa bangkit pelan-pelan, udah bisa mulai di searching lagi kayak gitu. Karena itu emang hari liburan ya kita mewaraskan diri aja ya. Mewaraskan diri, jangan terlalu itu banget, nikmati hidup kita biar work life balance juga gitu ya, ada kehidupan yang beda di kita. Oke, seperti itu dan seperti biasa untuk menutup videonya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.